Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailia Prinedi, salah satu mahasiswi psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 6. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan argumentasi mengenai materi pada pertemuan ke-6 terkait sains, agama, dan Tuhan dalam mata kuliah Islam dan IPTEK. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai beberapa bagian, akan membahas beberapa bagian dari materi ini. Yang pertama mengenai evolusi sains dan masyarakat kuno. Jadi pada masa lalu, manusia hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Misalnya, gerhana matahari terjadi disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan atau matahari. Atau adanya mitos gunung meletus disebabkan oleh dewa yang marah kepada manusia. Oleh sebab itulah, manusia memberikan sesaji kepada para dewa dengan harapan mereka bermurah hati memberikan panen yang berlimpah atau tidak marah kepada manusia dengan memberikan penyakit atau bencana. Namun kemudian orang-orang menganggap bahwa mitos tidak lagi relevan untuk menjelaskan gejala alam di sekitar mereka. Karena penyakit selalu bermunculan, gagal panen atau bencana alam tetap sering terjadi meskipun mereka sudah memberikan sesajian. Manusia pada akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam dan menemukan keteraturan di alam ini. Selanjutnya berbicara mengenai sains dan agama di abad pertengahan. Setelah kerajaan-kerajaan kuno runtuh, kekuatan agama kembali muncul dalam bentuk yang berbeda, di mana agama-agama baru ini dibawa oleh para nabi berdasarkan wahyu dari Tuhan. Selama abad pertengahan, semua lini kehidupan Eropa praktis berada di bawah tirani gereja yang memelihara mitos dan cenderung anti-sains, sehingga segala bentuk kegiatan yang berperspektif sains sepanjang bertentangan dengan dogma gereja didakwa menyebarkan bidat dan harus dihukum. Berbanding terbalik dengan abad pertengahan di dunia Islam, para ilmuwan muslim justru sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama, sehingga dapat menjadi penopang utama peradaban manusia. Selanjutnya mengenai Renaissance dan reformasi gereja. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa sains dapat menuntun orang-orang yang beriman untuk menemukan Tuhan. Hubungan Islam dan sains diadaptasi oleh gereja semenjak kemunculan gerakan Renaissance di Eropa. Sebagai bagian dari reformasi gereja dan para era ini, kehendak untuk memahami Tuhan menjadikan agama menjadi pendorong utama seluruh usaha perolehan sains. Kemudian mengenai agama dan pertumbuhan awal sains. Pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Hal ini bisa dilihat dari hampir semua penemuan sains di awal perkembangannya memang berasal dari lingkaran elit agama. Hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam tersebut. Terakhir mengenai agama dan perkembangan sains mutakhir. Penjelasan sains yang semakin logis membuat manusia semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains seakan menjadi agama baru. Ketika sains semakin maju, manusia semakin menyadari bahwa sains dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam. Pada masa kini, sains semakin kuat sehingga banyak agamawan berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar karena apa yang dikatakan agama ternyata cocok dengan temuan sains. Namun secara tidak sadar, para agamawan ini mulai melucuti sifat maha kuasa Tuhan. Stephen Hawking menyatakan Tuhan tak diperlukan dalam penciptaan alam semesta. Akibatnya, gambaran Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan singkat mengenai materi pada pertemuan ke-6 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.